Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Camat Panti, dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Kesra, dan yang saya hormati Bapak dari Forkopimda, hadir Pak dari Kapolsek, Pak Kadini dan Pak Kapolsek, mohon maaf, Kapolsek, terima kasih Pak. Kemudian yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Panti beserta seluruh jajaran, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dari Wali Nagari Kecamatan Panti yang berada pada kesempatan berbahagia ini, Pak Jorok, Bapak dan Ibu para pimpinan ormas, para tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tapi tidak bodat ya, jangan salah, bodat, tokoh adat, jangan disalahkan nanti bodat, itu artinya. Yang saya hormati tokoh agama, alhamdulillah hadir juga dari bapak-bapak yang saudara kita dari umat muslim, terima kasih Pak. Kemudian bapak dan ibu para guru agama, baik itu maupun PNS umumnya, bapak dan ibu hadirin yang berbahagia. Bapak dan ibu yang kami hormati, sebenarnya moderasi beragama ini semenjak tahun 2019 sudah digaungkan oleh pemerintah, dan tahun ini merupakan tahun moderasi beragama yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Kalau tahun kemarin disebut dengan tahun kerukunan umat beragama. Moderasi beragama itu jangan disalah baca, jangan dibaca modernisasi. Ya, itu betul itu. Moderasi bukan modernisasi, ya, beda itu. Jadi orang-orang selama ini Pak Wali ada nama beranggapan bahwasanya Allah diadolo pendangkalan ke dalam akidah sekarang dengan adanya moderasi beragama. Salah itu pemahaman. Moderasi beragama itu sebenarnya Bu Camat tadi, Bu Kesra sudah selesai sebenarnya. Itu inti yang dibacakan Ibu tadi itu semuanya itu. Jadi moderasi beragama itu cara pandang, cara sikap dan pikiran kita terhadap sesuatu agama dan pemahaman secara tradisi yang ada di sekitar kita. Jadi bukan memodernkan agama. Agama Kristen silakan dengan apa yang mereka pahami selama ini. Agama Islam juga apa yang mereka pahami selama ini. Jadi moderasi itu bukan merubah yang sudah ada dalam syariat agamanya masing-masing. Contoh, tidak akan merubah rukun Islam, tidak akan merubah rukun iman, tidak akan merubah bahwasanya haji itu tidak perlu ke Mekah. Itu yang Panji bilang itu sase itu. Itu sesat, itu bukan moderasi, itu salah kaprah. Jadi kita ini Bapak dan Ibu, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para birokrasi, tolong sama-sama kita pahami, moderasi beragama itu tidak memodernkan agama. Tapi bagaimana cara memandang suatu agama itu yang berbeda dengan kita, memahami perbedaan orang lain dengan kita, itu yang harus kita terima dalam konteks kita bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Ini kan contoh ya Bapak dan Ibu. Kalau kita dengan izin Bapak dari Kristen ya, dari Kristen. Kalau kita dengan Bapak ini sudah jelas benang merahnya. Rumah ibadah kita di masjid, rumah ibadah beliau di gereja. Masjid tidak pernah diganggu, gereja juga tidak pernah diganggu. Tapi izin saya Pak juga, Bapak Kristen, saya yakin Bapak dalam Kristen juga punya mazhab-mazhab di dalamnya. Kalau kami mazhab namanya Pak. Kalau kami di Islam juga gitu Pak. Yang sekarang yang menjadi kenapa masyarakat kita bangsa mayoritas Islam di negara ini, karena sudah timbul hal-hal yang sepele, hal-hal yang uruiyah. Ini orang-orang pemeluk agama
orang-orang LC, orang-orang dari pondok ini jelas dia tuh. Mana yang ibadah mahdah, mana yang ghairah mahdah, mana yang ayat muhkamat, mana yang ayat mutasyabihat. Mana ayat yang tidak bisa lagi diartikan dengan arti lain, muhkamat namanya, ada ayat lagi namanya mutasyabihat yang perlu penafsiran para ulama. Itulah timbulnya perbedaan ulama. Ada 4 mazhab kita di izin Pak ya, nah Islam. Sekarang fenomena ini bahwa di internal kita juga sering itu terjadi. Bapak dan ingat beberapa tahun yang lalu keluar di media sosial ada salah satu pondok yang mengharamkan hormat kepada bendera, ya kan? Kita tahu nggak bendera itu, makanya kalau kelihatan bendera itu sampai maghrib nggak turun, itu dulu itu tentara langsung datang disuruh strap orang yang ada di situ itu bukan pondok. Itu sangat dihormati itu karena pertumpahan darah, nyawa, anak, istri, harta martabat bangsa itu diperoleh oleh para pemimpin kita, termasuk non muslim, termasuk muslim, kiai, ulama. Jadi hal-hal seperti ini karena hormat ke bendera itu kan bukan ibadah. Ada yang mengartikan hormat ke bendera itu katanya ibadah, tidak boleh hormat hanya kepada Allah. Beda itu salah kita mengartikan sesuatu. Kemudian lagi timbul perbedaan mazhab. Saya sampaikan terus Pak. Saya mohon maaf ini umumnya Pak, penyuluh ini orang tamat pondok nih Pak. Saya nggak tamat pondok ya, tapi sampai hari ini saya belum menemukan ada satu ungkapan ulama, jangankan Al-Quran, hadis, pendapat ulama saja ataupun apalagi di bawah pendapat ulama. Apa ini istilahnya? Apa namanya ini? Kalau dia pantun apa namanya kalau dia bukan pantun itu jelas. Apa? Hikayat. Oh, atau ungkapan ulama lagi, ungkapan ulama lah, semacam ungkapan ulama. Literaturnya baik yang berkitab kuning maupun yang biasa. Kalau ada nanti saya mohon ditunjukkan bukunya. Adakah di antara imam mazhab besar kita di Indonesia, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Maliki, Imam Syafi'i, adakah mereka saling menyalahkan antara mazhab satu dengan yang lain? Coba saya tanya. Ada? Tidak ada. Bahkan dicontohkan oleh Imam Syafi'i saat dia datang ke keluarga Hanafi yang notabene pengamalan agamanya berbeda, yang berhubungan dengan kafiat, yang berhubungan dengan furu'iyah atau yang berhubungan dengan tidak ibadah akidah, tauhid. Itu Syafi'i ikuti Imam Hanafi. Makanya di dalam agama Islam yang wajib atau yang dibolehkan atau yang lebih afdal menjadi imam masjid itu, imam sholat itu adalah orang domisili di sana. Kenapa itu? Misalnya aku datang ke kampung Pak Zainal ada situ, itu lebih baik Pak Zainal yang menjadi imam daripada saya yang datang. Karena yang imam di datang itu dia lebih tahu bagaimana tata cara di sana beragama dan beradat. Makanya sering Ustadz Somad menyampaikan, kalau saya bawa mazhab saya waktu di Maroko, di Riau, mungkin saya sudah dikejar dengan parang lagi. Sebaliknya begitu juga Imam Hanafi pada saat dia pergi ke Imam Syafi'i, dia ikuti. Makanya kita ini yang jadi persoalan. Bagi NU, mohon maaf, bagi NU pada saat sholat dijaharkan membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal Fatihah, orang Muhammadiyah tidak. Ada kita orang Muhammadiyah saat itu menjadi imam, menjadi makmum, ulang lagi sholatnya karena nggak baca Bismillah. Nah, itu kan padahal baca Bismillah dengan tidak baca Bismillah sama-sama sah, ada dasar dan dalilnya, dan itu pendapat Imam Mazhab. Sebaliknya orang NU juga datang ke Muhammadiyah saat dia menjadi makmum, orang Muhammadiyah tidak baca Bismillah, dalam hati saja, sir saja, lalu dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah,
Orang yang tidak sesuai ini sering mengatakan mereka tidak benar dan kafir, bahkan mengatakan kafir. Sekarang sudah merebak perkataan kafir. Antar siapa itu? Antar sesama kita Muslim. Yang Kristen saya tidak tahu, saya yakin juga Kristen ada banyak juga itu apanya itu. Oh, pemahamannya kan. Nah, itu. Bahkan orang Kristen, kalau kita di sini gereja apa nama Pak? Protestan dan Katolik. Orang HKBP boleh sini nggak ke gereja? Protestan kan? Nah, ini berbanding saja Pak. Bagi bapak-bapak kita itu nggak akan bisa orang HKBP masuk ke gereja Kristen, Katolik, Protestan. Kalau kita orang NU pergi ke masjid Muhammadiyah sholat nggak apa-apa, biasa aja. Jadi inilah yang dibesarkan orang. Dibesar-besarkan orang yang tidak suka kepada bangsa kita yang besar ini. Dengan cara inilah mereka merongrong bangsa kita. Kalau orang lain merongrong kita dengan senjata nggak akan mampu. Kita merebut kemerdekaan itu aja dengan bambu runcing kok. Apalagi dengan sekarang senjata sudah pada lengkap semuanya, nggak sanggup. Dengan apa caranya? Dengan cara memecah belah bangsa ini. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, setidaknya ada 4 pilar, 4 inti yang perlu kita pahami moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Kita suka tidak suka, rela tidak rela, kita sudah dicap bangsa Indonesia yang disebut di dalam naungan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara kita bukan negara agama, tapi negara kita mengayomi agama. Ini tolong dibedakan. Kalau negara agama memang berdasarkan Al-Quran dan Hadis, karena negara kita, negara kebangsaan kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi di dalamnya itu Undang-Undang Dasar 45 mengamanahkan kita mengayomi umat beragama. Begitu indahnya kita. Bahkan orang-orang Arab belajar ke Indonesia. Orang Arab satu namanya Arab saja mereka sudah pecah. Timur Tengah Bapak dan Ibu sudah lihat perang terus. Tapi bangsa kita yang begitu luas dan besar, berbagai macam agama, ada 6 agama yang diakui undang-undang sekarang, ada beribu-ribu suku. Di sini aja udah ada Jawa, ada Batak, ada Minang, ada Mandailing, ada Sunda. Tapi kita kenapa bisa merangkul semua? Karena kita komitmen terhadap kebangsaan kita NKRI. Siapa yang tidak mensyukuri NKRI berarti dia kufur nikmat. Kalau nggak mau menjadi warga negara Indonesia, silakan cari negara lain. Kan murah sih kayak gini. Nggak ada masalah sebenarnya. Kalau nggak suka kita dengan bangsa negara kita, ya udah cari aja negara yang pindah. Mutasi kita apa namanya ke negara Malaysia sana. Karena suka tidak suka relasi kita sudah ditakdirkan. Jadi oleh sebab itu pertama harus kita komitmen satu dalam kebangsaan kita. Makanya dalam moderasi beragama disebut ada dengan istilah ukhuwah waqoniyah, ukhuwah Islami. Ukhuwah berkaitan dengan sesama kita umat Islam, ukhuwah kita bersama kaitan dengan kita sama-sama beragama, ukhuwah kita bersama ukhuwah insaniyah, sesama manusia. Setidaknya sesama manusia kita sama-sama anak-anak dan cucu Nabi kita masing-masing. Nah jadi Bapak Ibu harus ada komitmen kebangsaan, itu yang moderasi beragama. Intinya seperti itu. Yang kedua, 4 pilar yang saya sampaikan tadi, toleransi. Ini yang disebut oleh Ibu Kesra tadi, toleransi. Toleransi itu Bapak dan Ibu dalam hal mana toleransi? Masing-masing kita agama sudah ditentukan. Moderasi beragama, toleransi itu dalam konteks yang mana? Kalau dalam agama, dalam akidah, dalam syariat, kalau kami Pak yang di umat Islam sudah jelas dalam Al-Quran disebut di sana lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama kami untuk kami. Jelas. Kalau tentang akidah,
Kalau Bapak dari Kristen memahami ini Tuhannya, kami memahami ini Tuhan kami. Lalu apakah toleransi itu harus sekali-kali Pak Zainal pergi ke gereja atau sekali Pak Pendeta pergi ke masjid? Enggak gitu yang moderasi. Jadi yang moderasi itu, yang toleransi itu dalam hal-hal yang berkaitan dengan, kalau bahasa orang agama Islam, muamalahnya, masalah sosial kemasyarakatannya. Ada mau bangun jalan, ayo sama-sama. Tidak terlepas dia agamanya apa, ayo kita bangun jalan kita bersama-sama di kampung kita. Tidak ada masalah. Oh, kita mau bangun di sini rumah sakit, bantu sama-sama. Orang Kristen juga bantu, orang Protestan juga bantu, orang Cina bantu, orang Islam bantu. Silakan, tidak ada masalah. Itu yang berkaitan dengan itu. Tapi masalah akidah kita sudah jelas, garis merahnya kita sudah jelas. Itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Makanya moderasi beragama itu inti di bawahnya, berkuat akidah kamu, laksanakan akidah yang sesuai menurut kamu, tapi beri ruang gerak orang berbeda dengan kamu. Udah jelas, selesai persoalan. Jangan mengatakan orang itu kafir, orang itu gak masuk surga. Emangnya kita udah pasti masuk surga? Sampai lampi upiah hajinya itu tentunya masuk surga boleh. Ya Pak? 4 lampi beribadah terus, dia kerjanya belum tentu dia masuk surga. Jadi ngapain kita mau kafir-kafirkan orang? Ngapain kita mau, walaupun dalam Al-Quran itu disebut kafir orang di luar kita, tapi kalau sudah sama-sama umat Islam mengkafir-kafirkan, itu kan masalah luar biasa. Bahkan ada doktrin mengatakan membunuh diri itu jihad. Mana pula hadis itu? Mana sih ini adinda saya ini dari LC ini? Ada enggak hadis itu? Disuruh awak bunuh diri, awak masuk surga bersama bidadari. Rancak banana murah satunya mau bidadari. Nggak ada itu konyol itu. Itu doktrin apa itu? Nggak ada itu. Bahkan saya dulu Pak, waktu saya di sini, tahunnya saya lupa, waktu saya juga kepala seksi di kantor, itu kami pernah dialog dengan orang yang sama-sama muslim, maaf ya, yang dia kerjanya beribadah terus, yang dia ibadah terus, tapi meninggalkan hak dan kewajibannya terhadap istri dan anak. Itu salah. Karena Nabi Muhammad juga melarang sahabat saat dia mau tiap hari mau ibadah terus yang malam, Nabi melarang, karena hak istri kamu ada, hak anak kamu ada untuk mencari nafkah. Mau kita zikir terus tiap malam tidak tidur, dilarang juga oleh Nabi, karena hak mata kita untuk istirahat badan kita ada. Mau puasa terus juga nggak boleh. Maka itu ada sekarang namanya ada yang disebut dalam agama kita puasa Nabi Daud. Puasa sekali, rest sekali, nggak boleh puasa semuanya. Karena puasa semuanya juga kita tidak akan bisa memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada keluarga kita. Jadi Islam ini seimbang, makanya moderasi beragama seimbang antara kebutuhan kita duniawi dan akhirat. Nggak mungkinlah kita mencari akhirat kalau tanpa duniawi, Pak. Nggak mungkin kita nggak pakai baju sholat kan? Kalau kita nggak pakai baju sholat tuh gimana? Nggak sah kan? Sementara baju itu kita cari gimana? Di dunia. Dengan apa? Dengan cara mata pencarian. Udah mulai. Nah, kalau udah mulai, Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi itu kemudian anti kekerasan. Saya siapkan aja 2 lagi. Anti kekerasan. Jadi prinsip moderasi beragama itu tidak menyelesaikan persoalan dengan cara kekerasan. Taruhlah orang itu berbeda dengan kita, ada apa kita? Ada mekanisme kita. Ada tua-tua kampung kita, ada bahkan kita, ada nenek mama kita, ada pejabat-pejabat kita, mulai dari jorong, wali negari sampai camat sampai bupati. Ada mekanisme. Nah, pekerja inilah termasuk nanti salah satu untuk menetralisir persoalan. Kemudian yang berikutnya terakhir, menerima terhadap tradisi, berbeda tradisi. Nah, kalau kita di Tamaluli Tortor, kalau kita di Minang tadi Basambahan. Nggak perlu itu disalah-salahkan. Kalau dulu kita sering, saya nggak tahu lagi di pagi ini menjelang berdoa itu berpanggang dulu lumayan. Ada Dinda? Nggak ada itu dalam Islam. Itu apa? Tradisi. Kenapa itu tradisi ada? Karena dulu bangsa kita sebelum agama masuk, agama jisik, agama apa sebelumnya terjadi? Itu tradisi. Tapi bukan dengan cara Maka kamayan itu sampai ke Allah, itu syirik namanya. Tapi itu hanya tradisi. Enggak pun dipakai panggang kamayan, tetap doa kita kok sampai kepada Allah.
Jadi bagi yang kemayang-kemayang silahkan terus, jangan disalahkan bagi yang tidak. Tapi bagi yang makan kemayang, makan kemayang, jangan disalahkan orang yang tidak pakai Kemenyan. kemayang. Udah selesai persoalan kita seperti itu. Jadi kadang-kadang kita hal-hal sepele kita dipersulit, hal-hal yang harusnya tidak sulit dipersulit. Contoh, sholat tarawih. Orang nggak nampak sholat tarawih itu dibicarakan di kedai itu, didiskusikan. Ayolah jawab puasa hanya tak sholat tarawih. Emang sholat tarawih itu ada kaitan dengan puasa? Kalau tidak sholat tarawih kita apa nggak asal puasa? Ada. Apakah ada perintah harus di jemaah terus? Kalau kita dalam perjalanan mau sholat sendiri di rumah, nggak ada masalah. Sholat tarawih itu kan yang sudah diajarkan sebagaimana sekarang. Apalagi masalah rakaat-rakaatnya. Jadi Bapak dan Ibu, itu 4 hal yang perlu menjadi catatan kita. Pertama, komitmen kebangsaan. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, menerima tradisi yang berbeda dari orang lain. Akhirnya Bapak dan Ibu, mari kita buka. Terima kasih Bu Camat. Dan ini selanjutnya nanti ke jorong-jorong semuanya. Bukan lurah cangkeh itu kalau apa, Pak Wah. Dan saya minta garda terdepannya Pak Bulu-Bulu, Ibu Penyuluh. Terima kasih. Saya dapat laporan penyuluh kita sudah setiap rutin kemana-mana itu sudah menyampaikan ini. Sudah menyampaikan. Kalau ada nanti perlu materi saya, silakan. Kapan perlu saya diundang sekali. Kalau tapi menjelang bulan Agustus sama pensiun lagi. Aku langsung dulu. Jadi Bapak dan semangat aja yang sekarang besar. Sekali lagi sukses untuk Panti dan pada leluhur saya hormat. Kita rawat terus ya Pak ya, sama-sama kita dengan anak cucu kita rawat. Kalau ada hal-hal yang dijaga anak cucu orang Islam, dijaga juga cucu anak orang Kristen Protestan. Sama-sama menjaga kita. Karena potensi-potensi ini sangat besar akan timbul, apalagi kita menghadapi 2024. Nanti penyuluh agama ini akan menjadi idola, semua mau bawa penyuluh agama. Menjelang Manang, setelah Manang tak boleh terima. Kita buka acara kita dengan jamaah bersama Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.